prestasi umur seperti itu dalam seleksi. Oke, welcome back to our channel. Solstice. Kenal lagi ya. Aku Gaji. Kenal lagi. Oh iya. Biasanya tiap mana? Oh iya. Ulangi ya berarti. Ya. Oke, welcome back to our channel. Solstice. Kenal lagi ya. Aku Gaji. Aku Azhar. Ya, sekarang kita mau bahas penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB, bukan LGBT, bukan PSBB, bukan neto. bukan PSG. Nah, apalagi PS5. Nah, itu. Jadi PPDB. Apa PPDB tadi? Penerimaan peserta didik. Peserta didik baru. Saya nggak ingat-ingat itu ya, sikat ya. Oke, di PPDB ini kemarin kan ada fenomena ya, terutama yang terjadi di Jakarta ya, Kam ya. Jadi di Geset banyak demo dari awalnya sih di Jakarta ya, kemarin di Jakarta, minggu lalu itu di Jakarta, tapi saya lihat kayak berita pagi ini itu udah mulai sampai ke itu, kamu udah mulai sampai ke Surabaya. Oh iya. Iya, di Surabaya ada demo juga terkait seleksi peserta didik baru ini, tapi kayaknya case-nya beda lagi, cuman case-nya beda dengan permasalahan yang ada di Jakarta ya sepertinya. Kalau nggak saya ini ada hubungannya dengan KSD atau apa gitu. Cuman hari ini kita akan bahas yang di Jakarta ya. Oke. Apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di PPDB ini? Jadi ada kebijakan pemerintah tentunya ya terkait PPDB ini, yaitu adanya aturan zonasi dan berbagai faktor-faktor lainnya seperti ada prestasi umur seperti itu dalam seleksi. Serah apa lagi. Atau kita salah dulu aja itu. Oke, kita salah dulu, nanti kita lanjut habis. Salah. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi di kebijakan pemerintahnya itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud tahun 2019 nomor 44 ya, yang disahkan itu baru beberapa bulan yang lalu di Desember 2019 ya. Oke. Jadi di dalam aturannya itu ada berbagai hal yang diatur, pasalnya ada banyak. Cuman di sini kita akan highlight penerimaan barunya. Itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah jalur zonasi, kemudian yang kedua itu adalah jalur prestasi atau nilai ya, kemudian jalur afirmasi itu untuk yang kurang mampu gitu. Kemudian yang terakhir itu jalur UN yang sebenarnya menurut saya sih ini mirip dengan yang prestasi kayaknya ya. Yes, UN tuh mungkin ya kayak yang klasik lah, metode klasik. Oh iya, metode kita klasik. dulu ya. Dulu kan di tahun-tahun beberapa tahun lalu waktu kita masih SMA itu kan ya patokannya adalah dari nilai UN ya. Jadi dulu itu kan nggak ada tes untuk masuk sekolah. Cuman murni dari nilai UN waktu ya. SMP-nya waktu itu kita. Jadi nilai UN SMP itu yang menentukan kamu bisa masuk ke sekolah mana. Nah waktu itu juga sebenarnya gambling juga. Oh iya? Iya, soalnya kan kita ya mungkin udah tahu ya ada sekolah favorit mana. Cuman kita nggak tahu ini nilai kita ini masuk apa enggak sih. Oh iya, makasih. Jadi kalau kita dulu kan kita ikan lihat ya, maksudnya nilai kita berapa, kemudian kita pilih sekolahnya kira-kira yang bisa masuk ya, bisa masuk yang mana. Tapi ya kalau yang nilai perfect ya paling favorit aja bisa. Tinggal remaja kasih. Ya masalahnya yang kita ya kita nilai pas-pasan. Yang pas-pasan bolos nggak masuk. Pasti akan was-was ya seleksi. Nah kemudian dari kebijakan ini apa sih yang dipermasalahkan, Gam? Jadi kebijakan ini adalah problematika yang paling disorot, yang paling ketat itu adalah tentang sistem zonasinya. Kenapa? Karena secara teori ya sistem zonasi itu adalah suatu kategori yang memisahkan penerimaan murid baru dari segi jarak rumah dengan sekolahnya.
Tetapi ada kasus di Jakarta kemarin tuh ada yang mana yang diterima itu justru malah anak-anak yang usianya lebih tua. Lebih tua. Case-nya itu zonasinya tetap berlaku ya, cuman orang tua murid ini itu setelah melakukan riset kenapa kok anaknya tidak diterima, itu ternyata selain zonasi itu ternyata juga ada umur. Jadi kebanyakan yang diterima itu adalah pendaftar dengan usia yang lebih tua. Padahal di dalam persepsi mereka itu mungkin kalau zonasi ya jarak aja. Jarak kan harusnya yang lebih dekat justru malah yang diprioritaskan. Tapi nyatanya malah ada kategori lain yaitu itu menurut versi orang tua loh ya. Iya, versi orang tua yang protes pada saat itu. Nah, untuk sistem zonasi sendiri sebenarnya itu juga diterapkan di berbagai macam negara. Contohnya ada Australia, ada Jepang, ada Inggris. Jadi kalau di Jepang itu mungkin kalau kalian lihat di produk-produk pop culture Jepang tuh biasanya kan anak-anak yang sekolah di mana, tinggalnya di mana pasti bakal pulang bareng gitu loh. Yeah. Itu karena mereka Nobita. Mereka menerapkan sistem zonasi. Jadi ya memang rumahnya dekat, jadi ya sering banget pulang bareng satu arah gitu. Kalau misalnya Shinchan gitu juga dijemput pakai bis sekolah, itu karena memang satu area itu ya memang sekolahnya di situ gitu loh. Nah, ini tujuannya apa? Awalnya sebenarnya tujuannya untuk meratakan mutu sekolah ya. Sistem zonasi. Kalau yang di Indonesia ya, Indonesia itu kan sebenarnya untuk meratakan mutu sekolah. Jadi maksudnya ya jangan sampai ada sekolah yang mutunya itu lebih di bawah rendah atau lebih tinggi gitu. Dan kemarin aku juga udah itu kan search di internet ya, itu kejadiannya case-nya terjadi di Australia. Nah, di Australia itu kan juga menerapkan sistem zonasi ya teman-teman ya. Cuman ternyata hal ini menimbulkan satu fenomena ya, saya nggak mau bilang problem karena mungkin ini belum tentu jadi problem. Jadi fenomena bahwa bahkan karena orang tua itu saking pinginnya anak itu masuk ke satu sekolah favorit, itu dia sampai sewa tempat tinggal atau sewa apartemen yang lokasinya dekat dengan sekolah itu di saat seleksi penerima siswa baru di sana itu dibuka gitu. Nah juga di sana itu kalau dari yang saya research itu nggak ada sih batasan umur untuk SMA dan itu ya, atau mungkin sekelas SMA atau SMP ya. Enggak. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Berarti kalau gitu berarti anak umur 19 tahun daftar SMA gitu enggak apa-apa? Iya kayaknya sih nggak apa-apa ya, untuk case di sana nggak apa-apa sih. Kalau sini mungkin ada beda, kejar paketnya yang beda kali ya. Iya itu paketnya itu. Iya, beda umur, pokoknya tetap segregasinya itu ada di umur kan? Iya ada di umur. Jadi ternyata zonasi itu bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang benar-benar baru gitu. Jadi ternyata zonasi itu udah ada di negara-negara lain juga ya. Jadi udah sistem yang dianut, mungkin Indonesia malah mungkin mengambil dari itu ya, kayaknya Indonesia mengambil dari sistem yang ada di negara-negara yang mengadaptasi. Nah menurutmu gimana Gam, bahwa kalau ada di fenomena yang terjadi di Jakarta adanya sistem zonasi yang juga memperhitungkan umur? Aku nggak tahu deh kenapa kok aku nggak tahu kenapa kok aku nggak tahu deh kenapa kok aku nggak tahu kenapa kok aku nggak tahu deh kenapa kok aku nggak tahu kenapa kok aku nggak tahu deh kenapa kok aku nggak tahu kenapa kok 2 hours later. Aku nggak tahu kenapa kok yang diprioritaskan masalah umur tuh pertimbangannya apa tuh aku nggak tahu. Cuman kalau misalnya kita bahas tentang zonasi sendiri, kalau yang bilang katanya penyemarataan mutu, menurutku kok kayak sebenarnya kayak nggak efektif juga gitu loh. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri juga kalau tenaga pendidiknya pun juga pasti beda-beda loh. Nggak cuma murid yang masuk situ berarti murid yang pinter-pinter. Bisa jadi justru malah disebut tuh gurunya, malah tenaga pengajarnya atau mungkin program sekolahnya itu malah yang bagus loh. Nah kalau misalnya kayak gini, kasihan loh sebenarnya kalau misalnya anak yang punya potensi tapi terus ternyata masuk di sekolah yang kurang bisa mendukung potensinya dia, itu mana kayak sayang ya, mana eman gitu loh. Iya.
Jika dibandingkan dengan kayak kalau dibandingkan dengan yang metode yang dulu waktu kita dengan UN kayak itu dengan yang sekarang, menurutmu lebih enak yang mana, yang dulu atau yang sekarang? Kalau menurutku pribadi sih nggak tahu, mungkin kayaknya nggak terlalu itu ya signifikan ya, karena tetap persentase tetap untuk yang nilainya bagus-bagus itu pasti akan mengejar ke sekolah yang dia inginkan juga kan ya, akan diinginkan juga. Nah tinggal cuman sebenarnya ini akan menjadi pengelompok di middle and low-nya aja gitu. Jadi secara segi finansial bukan dari segi kepintaran, karena yang pintar-pintar akan mengejar ke itu kan ya, yang ke dia inginkan gitu. Misalkan aku di sini gitu pengen karena nilaiku bagus, aku pengen sekolah di sekolah XXX gitu loh. Nah tetap untuk yang nilainya middle low, nah itu mungkin baru akan paling nggak mereka dipilihkan sekolah yang dekat gitu. Nah ini kalau nanti teman-teman mungkin ada pendapat ya, bisa di untuk komentar komen di bawah. Menurut teman-teman apa sih kelebihan atau kekurangannya seleksi zonasi ini, dan apakah kan kalau menurut orang tua yang di Jakarta itu kan zonasi itu oke, tapi kalau berdasarkan umur kayaknya mereka kurang setuju ya. Aku nggak pahamnya dengan yang umur itu. Apakah beneran karena itu kan itu juga klaimnya mereka gitu loh. Aku nggak tahu juga, belum tahu juga. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa klarifikasi atau gimana di komentar ya. Menurutku juga lebih enak ketika kita bisa sekolah di tempat lain, misalkan nih ya siapa tahu cewek misalkan dari sekolah misalkan dari area sebelah gitu, dari kecamatan atau dari desa sebelah lebih cantik-cantik gitu daripada di sini kan, paling nggak kita bisa memperluas radar ya, memperluas kawasan kita gitu. Itu salah satu benefitnya sih yang saya perlu dipertimbangkan juga. Ternyata permasalahan faktornya itu bukan cuma hanya di kualitas siswanya saja, tapi kualitas pendidiknya. Bisa jadi yang pinter atau yang misalkan kemampuannya itu menengah ke atas itu masuk ke sekolah yang mungkin mutu pendidikannya kurang oke, dan juga sebaliknya yang kelebihannya adalah mungkin yang pendidikannya kurang secara kualitas pendidikannya kurang memadai, siswanya bisa terbantu dengan masuk ke sekolah yang mutunya lebih. Sama juga mungkin fasilitas sekolahnya juga. Oh iya, fasilitas. Fasilitas terus ke ekstrakurikulernya gitu lah kan. Mungkin banyak juga yang sekolah kayak nggak cuma untuk menilai akademis, tapi juga mengejar passion juga gitu loh. Ya. Menurutku penting di sini karena sebagai anak muda, semangat masih muda tuh mereka harus ditanamkan kalau mereka itu bisa lakukan apapun yang mereka mau dan harus mengejar passion itu. Oke, mungkin untuk ini sampai di sini dulu ya. Itu mungkin conclusion yang bisa kita ambil, dan mungkin sampai jumpa di episode berikut kita dari Soltis. Aku Gaji, aku Azhar. goodbye. Bye.